Bayangkan Anda sedang menaiki kapal besar, kapal yang katanya aman dan kokoh, namun peta yang diberikan untuk navigasi ternyata palsu. Anda percaya kapal itu akan membawa uang Anda selamat, tapi di balik layar ada arus bawah laut yang diam-diam menggerogoti tabungan Anda. Nah, itulah kenyataan yang jarang diungkap soal bank-bank di Indonesia. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa setoran tabungan Anda terasa berkurang meski Anda tidak pernah melakukan apa-apa? Atau kenapa kredit yang katanya murah bisa berakhir bikin pusing 7 keliling? Disinilah trik licik itu bermain, bukan dengan kekerasan atau tipu muslihat terang-terangan, tapi dengan sistem yang tampak legal, rapi, dan berkilau seperti etalase toko. Sekarang, mari kita bongkar fakta yang bikin bulu kuduk berdiri. Data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menunjukkan rata-rata biaya administrasi bulanan dan berbagai potongan tersembunyi di tabungan perbankan bisa mencapai 1-2% per tahun. Terdengar kecil? Coba bayangkan, jika tabungan Anda 100 juta rupiah, setiap tahun 1-2 juta rupiah hilang begitu saja tanpa Anda sadari. Bandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, di mana biaya serupa bisa ditekan di bawah 0,1%. Lebih mengejutkan lagi, laporan terbaru dari Transparency International menempatkan sektor perbankan Indonesia di posisi rawan terhadap praktik tidak transparan. Bukan berarti semua bank jahat, tapi ada pola yang jelas. Uang Anda bergerak di jalur yang tidak selalu Anda kontrol. Dan yang paling ironis, sebagian besar orang tetap tersenyum karena mereka percaya bank adalah tempat aman untuk menyimpan uang. Nah, di video ini saya akan membuka tabir itu semua. Kita akan lihat bagaimana trik licik bank merayap dari administrasi kecil, bunga tersembunyi, hingga skema kredit yang bikin pusing, seolah-olah semua legal tapi sesungguhnya menggerogoti kekayaan rakyat. Jadi, pegang erat-erat gelas kopi Anda, karena apa yang akan saya ungkap bisa bikin Anda mulai berpikir 2 kali sebelum menaruh uang di bank lagi. Mari kita masuk ke angka-angka yang sering terlewatkan dari pandangan kita sehari-hari. Berdasarkan data OJK per 2024, jumlah rekening tabungan di Indonesia mencapai 300 juta lebih, dengan total saldo mencapai sekitar 5.000 triliun rupiah. Dari total itu, sekitar 50% rekening hanya bergerak di angka ratusan ribu hingga jutaan, alias masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, siapa yang paling diuntungkan dari jumlah miliaran itu? Tidak lain adalah bank sendiri. Bayangkan ini biaya administrasi bulanan rata-rata 10.000 sampai 25.000 rupiah per rekening. Ditambah biaya transfer antar bank, biaya ATM, dan potongan bunga yang tampak kecil tapi terselubung. Kalau digabung, satu rekening kecil bisa dikikis 200.000 sampai 300.000 rupiah per tahun. Di warung kopi, itu jumlah yang bisa buat beli sekilo beras atau beberapa bungkus mie instan. Sekarang bayangkan jika ada jutaan rekening seperti itu, bank diam-diam mengumpulkan triliunan rupiah dari rakyat tanpa ada suara protes yang terdengar. Kejanggalan lain muncul pada sektor kredit. Misalnya, suku bunga kredit konsumsi rata-rata 12-18% per tahun, tapi jika ditambah biaya provisi, administrasi, dan asuransi wajib, efektifnya bisa melonjak hingga 25-30%. Itu artinya, pinjaman yang seharusnya 10 juta rupiah, bisa jadi Anda membayar lebih dari 12-13 juta rupiah di akhir tahun. Meski awalnya cuma bunga 12%. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, bunga kredit konsumsi di sana rata-rata hanya 7-8%, dengan biaya tambahan minimal. Atau Filipina, di mana transparansi biaya pinjaman sudah menjadi kewajiban hukum. Jadi konsumen tahu persis apa yang harus dibayar. Bandingkan dengan Indonesia, di mana bank bebas menambahkan berbagai biaya tersembunyi, dan masyarakat tanpa sadar ikut membiayai keuntungan mereka sendiri. Realita ini terasa langsung di rumah tangga. Banyak orang mengeluh, gaji masuk, tapi saldo tabungan tidak bertambah signifikan.
Dana darurat terasa cepat habis karena biaya administrasi dan bunga kredit yang terus bergerak di belakang layar. Bahkan orang yang rajin menabung sekalipun, rasanya seperti menyiram air ke dalam keranjang bocor, uangnya hilang, tapi ia tetap tersenyum karena percaya bank aman. Ini baru sebagian kecil dari praktik yang sebenarnya legal, tapi merugikan. Dan yang lebih parah, banyak rakyat tidak sadar kalau mereka sedang menjadi sumber keuntungan utama bank, sementara lembaga keuangan itu tersenyum manis di balik laporan keuangan rapi mereka. Sekarang kita masuk ke inti masalah. Mengapa praktik licik ini bisa berlangsung begitu lama dan hampir tidak tersentuh kritik? Jawabannya bukan sekadar soal individu, tapi sistem, kebijakan, dan mentalitas yang membentuk industri perbankan di Indonesia. Pertama, mari kita bicara soal kebijakan dan regulasi. Secara formal, semua biaya administrasi, bunga, dan biaya tambahan lain dicatat secara legal. Tapi transparansi terhadap masyarakat masih minim. Di Indonesia, OJK hanya mewajibkan bank menampilkan biaya dasar, sementara biaya tersembunyi seperti administrasi otomatis, penalti keterlambatan, dan biaya transfer lintas bank bisa dicantumkan dalam syarat dan ketentuan yang panjangnya bisa membuat siapapun mengantuk sebelum membacanya. Bayangkan Anda membaca syarat 30 halaman dengan bahasa hukum yang membingungkan. Bukankah itu seperti menyembunyikan peta harta karun di labirin tanpa petunjuk? Kedua, soal mentalitas dan budaya bisnis bank. Banyak bank melihat nasabah sebagai sumber modal murah yang bisa dioptimalkan. Tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan, tapi masalahnya adalah ketidakseimbangan informasi. Nasabah percaya mereka menabung untuk aman, padahal uang itu digunakan bank untuk operasional, investasi, dan keuntungan tambahan. Sementara nasabah hanya menerima bunga yang hampir tidak sebanding. Ini seperti menyimpan emas di etalase toko, tapi toko itu diam-diam meminjamkan emas Anda ke orang lain dengan bunga tinggi. Ketiga, faktor teknologi dan inovasi finansial juga menjadi pedang bermata dua. Fintech dan mobile banking seharusnya mempermudah transparansi, tapi faktanya, banyak aplikasi menyembunyikan biaya di balik notifikasi kecil atau istilah yang sulit dipahami. Rakyat berpikir mereka memegang kontrol, tapi sebenarnya sedikit demi sedikit, uang mereka mengalir ke rekening bank tanpa terasa. Ironi terbesar, banyak tokoh pemerintah dan pakar ekonomi tetap memuji stabilitas sistem perbankan. Padahal masyarakat kelas menengah ke bawah merasakan sebaliknya. Kritik yang muncul biasanya dianggap dramatik atau tidak berdasar, padahal data sudah ada di depan mata. Dalam bahasa sederhana, ini seperti mengagungkan kapal yang bocor, sementara penumpangnya mengeringkan air dengan gelas kecil. Singkatnya, penyebab utama praktik ini bukan hanya satu pihak, tapi kombinasi kebijakan yang longgar, sistem yang tidak transparan, dan mentalitas bisnis yang eksploitatif. Dan sampai masyarakat tidak sadar, bank tetap menggerogoti kekayaan rakyat dengan senyum manis ala salesman ulung. Kalau praktik licik ini terus dibiarkan, dampaknya bukan cuma angka di laporan keuangan bank, tapi langsung dirasakan oleh rakyat sehari-hari. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dari sisi ekonomi rumah tangga. Banyak keluarga yang merasa menabung, tapi tabungan mereka nyaris stagnan. Biaya administrasi, bunga tersembunyi, dan kredit yang menumpuk bikin uang mereka berjalan di tempat. Bayangkan Anda bekerja keras sebulan penuh, tapi tabungan tidak bertambah signifikan. Ini bukan cuma frustrasi, tapi bisa menunda rencana penting, pendidikan anak, dana darurat, atau investasi kecil-kecilan. Kedua, dampak sosial. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap bank, muncul rasa skeptis dan ketidakpastian. Orang jadi lebih tertutup dengan urusan keuangan, lebih memilih simpanan tunai di rumah, atau bahkan menunda kegiatan ekonomi. Akibatnya, perputaran uang di masyarakat melambat, yang ironisnya bisa memengaruhi perekonomian nasional secara mikro. Ketiga, dampak politik dan sistemik.
Ketika rakyat sadar bahwa sistem perbankan cenderung menguntungkan segelintir elit, muncul ketidakpuasan yang bisa memicu protes atau tekanan politik. Pemerintah terlihat seperti diam saja, atau bahkan ikut menutup mata, sementara bank menikmati keuntungan maksimal. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih parah dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi finansial dan pemerintahan. Contoh keseharian yang sederhana tapi nyata. Seorang pedagang kecil yang mengajukan kredit modal 10 juta rupiah untuk dagangan. Awalnya ia optimis, tapi setelah ditambah biaya-biaya tersembunyi, bunga efektif, dan penalti keterlambatan yang seharusnya menguntungkan malah bikin dia terjerat utang lebih besar. Akhirnya, ia harus mengurangi pengeluaran pribadi, bahkan menunda kebutuhan sehari-hari. Ini hanya satu orang. Bayangkan jika terjadi di skala jutaan nasabah. Singkatnya, konsekuensinya merembet dari kantong rakyat ke ekonomi makro. Tabungan tergerus, konsumsi menurun, investasi stagnan, dan kepercayaan terhadap institusi finansial terkikis. Semua ini membuat masyarakat bukan hanya rugi materi, tapi juga mental dan psikologis. Karena setiap rupiah yang hilang terasa seperti disedot diam-diam. Sekarang, mari kita bicara soal jalan keluar. Jangan sampai kita cuma mengeluh di warung kopi, tapi tidak melakukan apa-apa. Praktik licik bank bisa dikurangi, bahkan dicegah, kalau kita berani bersikap cermat, kritis, dan berani menuntut transparansi. Pertama, literasi keuangan. Rakyat harus tahu persis apa yang mereka bayar dan apa yang mereka terima. Jangan hanya percaya bunga 3% per tahun di brosur, tapi periksa juga biaya administrasi, penalti, dan provisi. Gunakan kalkulator pinjaman dan simpanan, bandingkan bank satu dengan yang lain, dan jangan sungkan bertanya. Ingat, uang Anda bukan untuk dipermainkan. Kedua, dorongan regulasi lebih ketat. OJK dan pemerintah bisa memperketat kewajiban transparansi bank. Misalnya, setiap biaya tambahan harus dicantumkan dalam bahasa sederhana, bukan legal jargon yang membingungkan. Setiap produk kredit harus mencantumkan bunga efektif, biaya tambahan, dan skema penalti secara jelas. Bayangkan kalau semua nasabah bisa membaca laporan sederhana dan langsung tahu berapa uang yang akan benar-benar mereka keluarkan, praktik licik akan langsung terpangkas. Ketiga, alternatif finansial. Fintech, koperasi, atau lembaga keuangan mikro yang transparan bisa menjadi solusi. Banyak startup fintech sekarang menawarkan bunga lebih rendah, biaya lebih jelas, dan layanan mudah diakses. Jangan ragu untuk diversifikasi simpanan dan investasi. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang, apalagi jika keranjangnya punya lubang. Keempat, pengawasan sosial. Media, komunitas online, dan masyarakat bisa memantau praktik perbankan. Jangan ragu menyebarkan informasi, membandingkan pengalaman, atau bahkan menuntut pertanggungjawaban bank melalui jalur hukum. Ketika banyak mata mengawasi, bank akan berpikir dua kali sebelum menambahkan biaya tersembunyi. Akhirnya, solusi terbaik adalah kombinasi tindakan pribadi dan reformasi sistemik. Anda bisa mulai dari hal sederhana. Cek biaya tabungan, baca syarat kredit, bandingkan bank. Sementara itu, dorong pemerintah agar lebih tegas mengawasi praktik perbankan. Karena hanya dengan kesadaran kolektif dan tindakan cerdas, rakyat bisa menghentikan praktik yang menggerogoti uang mereka selama ini. Jadi, setelah kita bongkar satu persatu, jelas terlihat bank tidak selalu teman, kadang mereka adalah predator terselubung yang memanfaatkan sistem untuk menggerogoti uang rakyat. Dari biaya administrasi yang tampak kecil, bunga tersembunyi, hingga kredit yang bikin pusing, semua tampak legal, tapi nyata merugikan. Ironinya, banyak dari kita masih percaya sepenuhnya bank itu aman. Padahal, selama kita pasif, mereka akan terus menghisap sedikit demi sedikit kekayaan kita, sementara laporan keuangan mereka terus memamerkan keuntungan fantastis.
Jangan sampai Anda jadi korban senyum manis ala salesman bank yang tampak ramah tapi diam-diam menambah lubang di kantong kita. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau terus diam dan menonton uang Anda tergerogoti, atau mulai bergerak, kritis, dan menuntut transparansi? Ingat, literasi keuangan, keberanian menuntut hak, dan pilihan bijak dalam menyimpan serta meminjam uang adalah senjata kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kapal dengan peta palsu ini membawa semua tabungan Anda ke dasar laut tanpa perlawanan. Mulai hari ini, cek, bandingkan, dan pertanyakan setiap biaya yang muncul di rekening Anda. Karena satu kesadaran kolektif saja bisa bikin sistem berubah. Oke, cukup sampai sini dulu. Peace.